وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita yang sangat banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa bertahan dalam keimanan kepada Allah, dalam menjalani kehidupan kita di atas dinul Islam, di atas agama Islam. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, berupa dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan dimudahkan oleh Allah untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah orang-orang yang Allah cintai yang Allah berikan kepadanya hidayah untuk bisa melaksanakan perintahnya, menjalankan sunnah-sunnah di dalam agamanya. Dan hanyalah orang yang Allah cintai mereka yang mampu menjauhi yang dilarang dalam agama, baik berupa hukumnya haram maupun yang makruh. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, syaitan itu iblis laknatullah alaih wa junuduhu dan bala tentaranya itu memang sudah memiliki pengalaman, Pak, dalam menyesatkan umat manusia. Pertama, kata ulama Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tipu daya syaitan dalam menyesatkan manusia. Pertama, manusia itu diupayakannya untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi perangkap-perangkap syirik pertama kali, Pak. Kemudian kalau nggak mempan, masuk yang kedua, perangkap-perangkap bid'ah gitu. Apalagi orangnya ahli ibadah, Pak. Dibuat mereka semangat beribadah, ternyata bid'ah. Nggak mempan, ternyata dia penuntut ilmu, ahlu sunnah. Nah, kemudian baru masuk perangkap-perangkap maksiat, karena bid'ah itu di atas maksiat. Ibnul Jauzi mengatakan rahimahullah bahwasanya innal bid'ata ahabba ila minal iblis alal iblis minal ma'siyah atau kama qala sesungguhnya bid'ah itu ahabba ala iblisa, lebih dicintai atas iblis, minal ma'siyah, daripada maksiat. Jadi alasannya ulama menjelaskan karena orang melakukan maksiat dia mengetahui itu dosa. Ada kemungkinan suatu saat, suatu ketika dia bertobat kepada Allah. Sebaliknya pelaku bid'ah tidak, Pak. Mereka menyangka itu ibadah, itu takarrub, itu bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga sudah hitam, Pak, jidatnya. Dia sudah menangis sejadi-jadinya, banyak ibadahnya. Nah, ternyata itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, seperti orang-orang Syiah itu, pendeta-pendeta Syiah itu luar biasa ibadahnya, Pak. Ketika mereka sujud di kuburan para imam mereka, itu nangis-nangis minta sama imam. Ya. Padahal perbuatan bid'ah, bahkan bid'ah dalam akidah itu yang paling parah. Keyakinan mereka bahwasanya imam-imam mereka itu maksum. Imam-imam mereka itu kedudukannya bisa mengantarkan mereka kepada Allah, sehingga mereka bertawassul dengan imam mereka. Dalilnya punya mereka dalil. Orang-orang yang bertawassul kepada orang-orang mati itu punya dalil semua, Pak. Coba kita buka Al-Maidah 35. Namun yang salah pemahaman. Karena mereka memahami ayat itu laisa ala fahmi salaf, ya. Bukan berdasarkan pemahaman Rasulullah salafun saleh, ya, para sahabat, dan tafsir para ulama ahli sunnah, tafsir ya al-ma'sur, berdasarkan hadis, ya, berdasarkan asar para sahabat tabi'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi surah Al-Maidah ini Allah mendahului dengan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah, dan carilah menuju Allah itu wasilah, perantara. Kalau dalam terjemahannya wasilah itu perantara. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, jadi orang-orang yang bertawassul kepada orang yang sudah mati, ya, mereka berdalil dengan ayat ini. Kan ada dalilnya Pak Ustaz, katanya. Boleh dong kita bertawassul sama syekh yang sudah meninggal. Maka kita katakan apa yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat ini. Maka seluruh ulama salaf yang mentafsirkan wasilah dalam ayat ini adalah al-amalu saleh, amal soleh. Karena banyak hadis yang mendukungnya. Di antaranya 3 orang yang dalam Sahih Bukhari, Pak, ya, yang terjebak dalam goa. Salah satunya, Pak, meninggalkan yang haram. Ya, meninggalkan yang haram karena Allah. Dia suka sama seorang wanita. Kemudian, ya, diajak berzina. Awalnya wanita ini nggak mau. Namun karena faktor ekonomi, karena faktor pacaklik waktu itu, jadi wanita ini secara terpaksa mau dia. Senang kali laki-laki ini, Pak, ya. Wah, ini wanita pujaanku ini. Mau dia sekarang. Ya kan, saya punya uang ini kan gitu. Namun ternyata sebelum dia melakukan hal itu, wanita ini mengingatkannya, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau pasangkan sesuatu yang belum halal, kan gitu kalau bahasa kita lah, Pak, ya. Seketika, Pak, karena nasihat dari wanita ini timbul rasa takutnya, ditinggalkannya. Astagfirullah, pergi dia. Nah, pas dia terjebak dalam goa, salah satu yang bertawassul dia. Jadi dalam Islam tawassul boleh, namun diantaranya adalah kalau ada dalilnya. Salah satu contohnya dengan amal soleh. Ya Allah, katanya, disebutkannya kejadian dahulu gini, ada seorang wanita seperti ini, Pak, ya. Kalau seandainya aku meninggalkan itu, ya Allah, karena engkau, ya, karena takut, ya, kepadamu, ya Allah, tolong selamatkan kami dalam gua ini. Bergeser, Pak, batu gua. Nah, sehingga, ya, amal soleh yang kita lakukan itu, Pak, boleh menjadi senjata kita dalam berdoa. Mungkin kita dalam sulit hidup, ya, Pak, ya, lagi dalam gundah, ada hal besar yang menimpa kita. Coba kita ingat-ingat lagi, pernah nggak kita beramal, ya? Kemudian kita bertawassul dengan amal itu, boleh, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, bukan dia bertawassul dengan orang mati, gitu, ya. Karena yang bertawassul dengan orang mati itu ternyata ada dalilnya, ada. Namun ternyata praktek orang kafir Quraisy. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Ya. Jadi orang kafir Quraisy itu mengatakan, kami tidak menyembah mereka, patung-patung itu, enggak, katanya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan kami menyembah patung-patung itu untuk bertawassul, ya, supaya patung-patung itu kelak menjadi perantara menuju Allah yang akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Ternyata ada juga memang, ya, yang bertawassul dengan orang-orang meninggal itu adalah
orang kafir Quraisy ya. Ini Allah sebutkan alasan mereka. Adapun tawassul yang sunnah, tawassul yang masyru' ya, yang disyariatkan adalah ketika kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Amal soleh itu ada dua Pak ya. Yang pertama melakukan kewajiban, itu amal soleh juga. Yang kedua meninggalkan larangan. Jadi ketika kita meninggalkan larangan ya, dan kita lakukan itu karena Allah, misalkan Pak ya, ada teman kita itu Pak ya, dia pernah katanya masuk hotel Pak, mau maaf ya dengan wanita tuna susila gitu, atau kalau bahasa zaniah ya, pezina gitu ya. Namun ya ketika itu dia takut dia sama Allah katanya. Jadi mau seperti itu melakukan hal yang Allah murkai, ingat dia sama Allah, takut dia tinggal karena itu. Nah, itu Pak kalau seandainya dia memang ikhlas itu tuh luar biasa Pak. Ya itu senjata pamungkas dia dalam berdoa. Dengan begitu Allah mengabulkan doanya itu ya. Karena seseorang itu meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena Rasulullah dalam hadis sahih sudah bersabda bahwasanya man taraka syai'an lillah awadahullahu ya kan mimma khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ya, maka Allah akan mengganti. Ini pasti nih Pak ya. Kalau Rasul mengatakan Allah akan melakukan sesuatu itu pasti akan gitu ya. Allah akan menggantinya dengan yang khairan, itu yang terbaik Pak. Bukan yang baik namun yang terbaik, yang lebih bagus dari apa yang dia tinggalkan. Nah, kita kembali lagi dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim ya. Jadi syaitan itu punya banyak tipu daya. Enggak mempan syirik Pak, bid'ah. Enggak mempan bid'ah, maksiat-maksiat itu. Enggak mempan maksiat Pak, karena dia memang orangnya bergaul dengan orang soleh, teman-temannya orang baik. Masuklah syaitan kepada perkara mubah. Jadi dia sibuk dengan melakukan yang mubah. Kita sekarang tidak lagi mengolok-olok yang melakukan yang mubah, enggak. Namun karena dia melakukan yang mubah ini Pak, lupa yang sunnah, bahkan lalai dari yang wajib. Seperti teman-teman kita itu bagus ya, olahraga itu bagus ya, kita mensupport itu. Tapi kan nasihat kita, marilah kita jangan lalaikan yang sunnah. Main bola kaki bagus Pak, niatnya insya Allah dapat pahala ya, untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Bagus Pak, ya saya sangat setuju itu. Namun jangan sampai ya, dengan kita aktif di banyak kegiatan olahraga, kegiatan pengajian nggak ada nongol-nongol gitu ya. Ya belajar tahsin, mau maaf ya nggak ada ikut ya. Bahasa Arab nggak pernah gitu ya. Namun kalau yang seperti itu aktif, dikhawatirkan itu salah satu jebakan setan yang mesti kita wanti-wanti Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita bisa menyeimbangkan bagus Pak. Ya, karena sekarang kan lagi banyak ya penyakit-penyakit ya, yang luar biasa akibat kurang bergerak itu. Bagus ya, kita sangat mensupport. Namun kita mengharapkan teman-teman kita yang aktif di yang seperti itu juga aktif di hal-hal yang hukum asalnya sunnah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, kita kembali kepada pembahasan kita. Kita telah masuk kemarin pada bab ya dalam kitab tauhid ini, bab tentang hukum menyembelih kepada selain Allah. Nah, jadi kita telah masuk kepada faedah dari ayat surah Al-An'am kemarin ya, 162 sampai 163. Nah, jadi faedah yang ketiga ya, qala al-muallifu hafizahullahu taala wa ra'ah. Faedah yang keberapa kemarin terakhir Bang? Ya keempat ya. Ini ada ya tinggal satu ya, qadarullah ya. Kata beliau, annal ibadati tauqifiyatun au mutawaqqifatun ya ala amri syari'i liqaulihi wa bizalika umirtu. Sesungguhnya perkara-perkara ibadah. Jadi hal-hal yang bersifat ibadah, hukum asalnya ibadah gitu. Maka hukum asalnya berhenti, jangan kita lakukan Pak. Tauqifiyah itu asal katanya waqafa itu berhenti ya. Ai mutawaqqifah ya, sama ya. Berhenti, jangan lakukan ya.
ala amri syari'i, atas perintah syariat. Artinya ya kalau seandainya sudah ada perintahnya baru kita lanjutkan gitu. Tapi kalau nggak ada perintahnya kita berhenti, jangan kita lakukan. Itu hukum asalnya. Jadi apapun itu perkara ibadah, hukum asalnya itu terlarang. Ya, al aslu fil ibadah, ada ulama yang memberikan ibarat ungkapan dengan at-tahrim, ya, diharamkan. Jadi ibadah itu nggak boleh kita lakukan gitu. Sampai datang dalil yang menunjukkan akan disyariatkan ibadah tersebut. Kebalikan perkara-perkara non ibadah atau perkara-perkara muamalah duniawiyah, maka hukum asalnya itu boleh. Ya Pak ya, al aslu ya fil asya' al ibahah, boleh mubah hukum asalnya. Sampai nanti ada dalil yang melarangnya. Ini berdasarkan ya firman Allah, wa bizalika umirtu, dan dengan perkara itulah aku diperintahkan. Jadi Rasulullah diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat, menyembelih gitu ya. Jadi Rasulullah salat karena perintah gitu. Jadi Rasul belum salat 5 waktu, Pak. Ya, sebelum Rasul diperintahkan oleh Allah, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu diantara hikmahnya adalah waktu itu Allah menurunkan perintah sholat 5 waktu. Jadi Nabi belum ada sholat 5 waktu sebelumnya. Nah, jadi berdasarkan kaidah-kaidah yang seperti itu, para ulama usul ya, usul fikih merumuskan sebuah rumusan ya, bahwasanya hukum asal sesuatu yang sifatnya ibadah itu dilarang untuk dilakukan sampai ada perintah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perkara dunia itu boleh, tidak terlarang ya, kecuali ada larangannya, dalil yang melarangnya. Nah, kalau kita memahami prinsip ini, insya Allah memudahkan kita dalam membedakan mana perkara ibadah, mana yang bukan. Sehingga kita tidak lagi mengatakan ya, oh kalau bid'ah itu dilarang ya, maka mobil itu dilarang gitu. Nah, maka kita katakan bid'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi adalah al bid'atu fid din ya, fil ibadah gitu. Bid'ah dalam agama, dalam masalah ibadah. Jadi bid'ah secara istilah itu adalah bid'ah ya dalam masalah agama, dalam ibadah. Adapun perkara yang hukum asalnya bukan ibadah, maka ya bid'ahnya adalah bid'ah secara bahasa. Kada istilah para ulama dengan bid'ah lughawiyah gitu. Bid'ah hanya secara bahasa, karena dalam bahasa Arab bid'ah itu adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya gitu. Ya, sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Memang ini bid'ah juga di zaman Nabi Mik ini, Pak. Namun ini bid'ah lughawiyah. Bid'ah secara bahasa saja gitu. Dan tidak termasuk dalam larangan hadis Nabi tentang bid'ah. Karena yang dilarang tentang bid'ah dan bid'ah ya syar'iyyah. Bid'ah dalam pengertian syariat. Kalau dalam pengertian syariat, bid'ah itu adalah bid'ah dalam masalah agama. Sedangkan bid'ah secara bahasa, segala sesuatu yang belum ada di masa Nabi, ini termasuk bid'ah juga, Pak ya, mik ini. Namun ini bukan bid'ah yang dilarang oleh syariat. Karena yang dilarang adalah masalah agama. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toib, kita kembali melanjutkan ya, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis adalah ayat pendek, Pak. Penggalan ayat pendek dalam surat yang pendek pula, yaitu surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullah wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah engkau untuk Tuhanmu. Lihat Pak, Allah perintahkan kita solat li rabbika. Lam di sini maksudnya adalah lam at-takhsis dan tamlik juga. Maka solatlah engkau wahai Muhammad untuk siapa? Untuk Tuhanmu. Niatnya untuk Allah gitu. Ini memang khitab ya. Asbabun nuzul ayat ini kan ditujukan kepada Nabi.
Namun yang hukumnya umum untuk seluruh manusia, termasuk kita, Pak. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, termasuk kita hudan lil muttaqin gitu. Fasholli li rabbika, dan sholatlah engkau untuk Tuhanmu saja, untuk Allah gitu. Jangan li ghairihi, jangan untuk selainnya gitu. Wanhar, dan menyembelihlah. Waw di sini Pak huruf athof, iya Pak ya. Kata sambung. Jadi perintah untuk menyembelih itu nyambung kepada perintah sebelumnya. Ma'tuf ala fasholli, dia menyambung kepada fasholli. Jadi maksudnya apa? Fasholli li rabbika wanhar, artinya wanhar li rabbika juga. Salatlah engkau untuk Tuhanmu dan sembelihlah untuk Tuhanmu pula, kan seperti itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Dan syahid dari ayat ini, ya, dalil wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat ini, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menyembelih untuk Allah saja. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pensyarah kitab ini berkata, qala asy-syarihu hafizahullahu taala, fasholli li rabbika ay la li ghairihi gitu ya. Maka salatlah engkau wahai Muhammad ya, li rabbika, untuk Tuhanmu, untuk Allah, untuk Rabbmu. Ai yaitu la li ghairihi, bukan untuk selainnya. Jadi nggak boleh kita sholat niatnya Pak bukan untuk Allah. Kita sholat misalkan untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kesaktian, ada juga, ya Pak ya. Syarat dalam salah satu bela diri tertentu di negara kita atau di negeri kita ini Pak. Dia perkumpulan olahraga pencak silat, namun dimasuki oleh pemahaman kebatinan. Nah, di sini letak terkadang kekeliruannya Pak. Maka kalau di kampung saya itu ada syaratnya dabi ayam, gitu ya, sembelih ayam. Nah, kemudian harus dapat naik sabuk itu Pak, kita ke kuburan gitu, bertawassul. Nauzubillahi min zalik. Ini enggak dibenarkan dalam syariat kita. Kemudian ada juga mereka syaratnya itu untuk dapat kesaktian itu harus sholat Pak. Jadi sholat apa niatnya? Niat sholat kita untuk apa? Supaya kita sakti. Kalau nggak sholat, nggak mengkabui ilmunya lagi, kan itu kata orang Minang tuh ya. Tidak lagi bagus ilmunya gitu. Tidak akan bisa diaktifkan gitu ya. Ilmunya sudah diinstal nih Pak ya. Namun nggak bisa diaktifkan gitu. Syaratnya sholat. Sehingga Pak tujuan sholat itu tidak murni karena Allah lagi. Sudah ada tujuan-tujuan selain Allah. Di sini letak kekeliruan yang mesti kita luruskan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena sholat itu hanya untuk Allah, kan gitu. Wanhar ay izbah lillah gitu ya, la li ghairihi, itu maksudnya. Dan sembelihlah untuk Allah, dan tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Bapak Ibu, praktek kesyirikan itu terkadang sudah membudaya. Ya, kalau ingin buat jembatan ya mesti dikubur kepala, minimal kepala kambing gitu Pak. Minimal ini. Kalau kerbau mungkin mahal harganya ya. Kalau kambing 3 juta lolos gitu Pak ya. Itu sudah membudaya Pak. Nah, yang lebih memprihatinkan kita, ada oknum-oknum yang ingin membenturkan ya dakwah tauhid ini dengan budaya, kan gitu. Asal mereka itu anti budaya, kan gitu. Siapa yang anti budaya Pak? Kita sangat respect kepada budaya. Namun tentu budaya yang tidak bertentangan dengan syariat gitu. Sekarang Pak di kampung-kampung Pak, orang budayanya luar biasa Pak. Luar biasa sekarang, organ-organ itu ya na'udzubillah. Kalau dulu di Minang ya, ini kampung saya Pak, kalau kampung orang kayak tersinggung pula Pak ya. Kalau di Minang itu Pak, kalau keluar rumah wanita tidak pakai kain itu aib. Jadi mamaknya sangat marah itu, malu mamaknya. Ya kan? Sekarang ya kan tidak hanya pakai kain Pak, sekarang sudah batas lutut ke atas. Nauzubillahi min zalik. Ini pengaruh budaya barat. Itu kan sudah dibudayakan. Enggak ada dahulu itu, di zaman dahulu itu Pak, orang itu organ enggak ada.
mungkin minimal pakai biola gitu ya. Tapi tetap juga dalam Islam itu tidak benar kan seperti itu. Namun sekarang parah gitu. Apakah dengan istilah budaya kita bela itu? Kan organ itu ya sudah budaya kita, Pak. Kita pas nikah pakai organ, kemudian ada wanita yang mau maaf ya, nauzubillah min zalik, berpakaian namun seperti tidak berpakaian ya, joget-joget nauzubillah seperti tradisi jahiliyah. Apakah dengan kata budaya kita bela yang seperti itu? Tentu tidak, Pak ya. Orang yang berakal saja, jangankan dalil nakli, dalil akli saja kita pakai, bukan dalil agama, apa yang akan menolak itu. Ini tidak benar budaya yang seperti itu. Karena kita sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang tidak sesuai dengan prinsip agama kita. Itu sudah jelas ya. Budaya mereka itu, karena mereka menghalalkan zina, tidak jelas lagi yang mahram atau yang enggak mahram, kumpul kebo, itu sudah menjadi ya sesuatu yang sah-sah saja menurut keyakinan mereka. Kita umat Islam, kita punya konsep dalam berbudaya. Maka budaya kita ada budaya gotong royong bagus, budaya membantu orang. Kalau ada rumah orang, kalau zaman dulu Pak, kalau orang mau pindah rumah kan rumahnya tiang dulu Pak ya, rumah papan. Itu kan sama-sama, saya masih ingat Pak ya, sama-sama orang itu ngangkat rumahnya gitu. Itu bagus ya. Karena itu sesuai dengan konsep agama kita. Nah, makanya kalau orang Minang itu kan istilah mereka adat bersadi syar. Artinya adat itu mesti disesuaikan dengan syarak, dengan agama. Ya, syarak bersadi kitabullah. Dan agama itu mesti berdasarkan Al-Quran gitu ya. Berdasarkan sunnah. Kemudian syarak mengatur, adat memakai. Artinya syarak agama yang menjelaskan, barulah nanti menjadi budaya, menjadi adat. Kan gitu prinsip kalau di Minang Pak ya. Walau alam kalau di Jambi gitu ya. Kalau Jambi ya juga Pak ya. Saya lihat di Bangko itu ya. Bangko Kota Beriman, Masya Allah mantap gitu ya. Ya adat bisa disyarak juga dia, bagus gitu Pak ya. Mantap itu. Namun pada prakteknya kita ingin mewujudkan itu Pak ya. Yang mana adat bersadi syarak itu kita buat dalam kehidupan kita, maka yang tidak sesuai dengan syariat itu Pak mesti kita tentang dan tidak disalahkan sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep itu. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Namun ternyata banyak yang mempertentangkan hal itu dan ya membela mati-matian ya adat yang nyata-nyata adat tersebut ternyata bertentangan dengan agama kita. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Taib, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan al-ma'nal ijmaliyu lil ayah. Makna global dari ayat di atas, yakni dari ayat kedua dari surah Al-Kautsar di atas. Kata beliau, ya'murullahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhlisa lahu fi salati, untuk mengikhlaskan ya untuk Allah di dalam salatnya. Maksudnya supaya Rasulullah ikhlas dalam salatnya. Salat hanya untuk Allah, kepada Allah. Wa zabihatihi, dan di dalam penyembelihan yang dia lakukan ikhlas hanya untuk Allah, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mukhalifan lil musyrikin, ini berbeda dengan praktek perbuatan orang-orang musyrikin. Alladzina ya'buduna ghairallah, yang mana mereka beribadah menyembah kepada selain Allah. Wa yanharuna lil awsani, dan mereka menyembelih niatnya untuk berhala-berhala yang mereka buat. Jadi orang-orang ya kaum musyrikin Pak, mereka menyembelih Pak untuk berhala, ini untuk patung kami ini gitu. Nah, apa bedanya Pak? Keyakinan mereka itu, patung mereka itu memiliki kekuatan, kalau tidak kita akan sial gitu. Kita akan ditimpa musibah kalau kita nggak menyembelih buat patung kita. Nah, sekarang ya kita umat Islam ya menyembelih supaya jembatannya itu tidak nelan korban, supaya rumahnya itu tidak sial ya. Maka dipotonglah ayam, dicecerkanlah darahnya, untuk apa gitu. Lain kasusnya kalau
kita nyembelih itu nggak ada keyakinan seperti itu. Hanya murni untuk bersyukur. Boleh Pak. Nyembelih kita niatnya tetap untuk Allah. Kita nyembelih untuk Allah, untuk bagi-bagi makanan, kita bersyukur kepada Allah. Bagus ya. Nah, tidak ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu ya. Namun di dalam praktek bersyukur pun harus ada Pak. Karena memang sudah menjadi budaya kita ya, tiap makan itu mesti doa rame-rame. Padahal doa makan itu sudah diajarkan oleh Nabi Pak, pendek dan gak mesti rame-rame gitu. Sudah bismillah, udah. Gitu, Allahumma barik lana. Kalau yang itu lemah ya Pak ya. Derajatnya ulama mengatakan ini lemah hadisnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu lemah gitu. Tentu kita mengamalkan yang sahih. Karena Nabi pernah mengajarkan seorang anak kayak dalam hadis sahih Muslim ya. Ya gulam ya. Samillah. Ucapkan tasmiyah. Bismillah saja. Ya. Pendek aja Pak. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tanganmu, dan kalau makan tuh kalau lauknya itu sama aja, sama-sama lauk terong, ya udah ambil yang dekat. Kecuali yang dekat ini terong, yang udang yang jauh di situ ada ayam, boleh gitu ya. Karena pingin yang enakan gitu, itu dibolehkan. Namun kalau lauknya itu sama-sama terong juga, terong di sini sama ada yang di situ, ya boleh. Ya adabnya ngambil yang dekat, yang seperti itu. Jadi agama ini ternyata mudah, ya. Jadi cukup kita hanya baca bismillah saja. Namun di kampung kita ya kan itu nggak cukup Pak. Yang namanya berdoa itu harus rame-rame. Kapan Pak doa itu harus rame-rame itu? Ya kan? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau nggak seperti itu, ya kita nih nggak berkah makannya. Sampai seperti itu ada Pak. Cobalah mendoa agak seketek gitu ya, gitu kalau bahasa Minang. Ya kan? Nah, harus gitu. Itu yang mesti kita luruskan. Nggak mesti Pak kalau kita makan itu doa rame-rame. Udah doa kita dan doa orang yang diberi makan itu ada doanya Pak ya. Dia baca doa itu udah cukup. Ya Pak kalau ingin doa ya doa sendiri-sendiri aja gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang aja Pak ya. Islam itu tidak menyulitkan Pak. Enggak harus pakai kemenyan Pak ya. Dari pula Pak doanya harus pakai kemenyan atau apa pula ya supaya sampai Pak ini kemenyan ini sakti ya. Nanti sampai ke arwah orang sesuk nih gitu. Kan arwah itu lagi ngumpul katanya. Alhamdulillah. Banyak keyakinan-keyakinan yang keliru di dalam hal itu yang mesti kita sampaikan Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan munasabatul ayati lil bab. Apa korelasi ayat ini dengan bab tentang masalah berkorban kepada selain Allah. Jadi korelasinya kata beliau, an-nadzabaha ibadatun yajibu ikhlasuha lillah. Sesungguhnya menyembelih itu adalah ibadah. Ya, jadi orang menyembelih itu ibadah itu. Maka yang namanya ibadah wajib mengikhlaskan niatnya untuk Allah. Wasarfuha li ghairi syirkun akbaru, dan memalingkan ibadah itu untuk selain Allah ini termasuk syirik besar. Makanya orang yang menyembelih kepada selain Allah kemarin sudah dijelaskan rinciannya Pak ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya kalau ada orang yang menyembelih Pak ya untuk selain Allah, kalau itu berupa syukur ya kan, ya tidak ada pengagungan kepada selain Allah tersebut ya. Seperti orang untuk nyambut tamu, nah itu boleh, itu mubah gitu. Namun kalau ada orang menyembelih kepada selain Allah kemudian disertai dengan pengagungan terhadap yang dia sembelih itu, yang kerenannya dia menyembelih, ya ini yang masuk ke dalam syirik besar itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi beda Pak ya, kita sendiri bisa merasakan bedanya. Ada sekarang orang nyembelih buat tamunya, kan beda. Nggak ada diagungkan tamunya ini luar biasa ya. Tamunya ini bisa menghilangkan musibahnya nanti ya. Kalau itu yang diyakini termasuk juga. Kan nggak. Dia murni untuk memuliakan tamunya. Karena qadarullah dia punya uang kan gitu. Nah, karena memuliakan tamu itu bagian dari adat Islam dan hukumnya wajib ya. Memuliakan tamu. Nah, beda kasusnya dengan orang yang nyembelih ya hewan misalkan untuk apa?
ketika membangun jembatan. Nah, itu beda, Pak. Niatnya itu sudah beda gitu ya. Niatnya pasti dia supaya apa-apa ada keyakinan dalam hatinya ada sesuatunya ini. Kalau enggak disembelih nanti jembatan ini akan makan tumbal lah, akan banyak orang kecelakaan lah. Banyak Pak ya keyakinan-keyakinan yang seperti itu, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ma yustafadu minal ayati, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pendek ini, Pak ya? Ayat Al-Kautsar, ayat yang kedua, surah Al-Kautsar ayat yang kedua ini. Pelajaran yang pertama kata beliau, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbaru. Sesungguhnya menyembelih untuk selain Allah itu syirik besar, Pak. Iya. Kenapa syirik besar, Pak? Karena dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah salat untuk Allah saja dengan perintah menyembelih untuk Allah saja. Nah, kalaulah salat untuk selain Allah itu syirik besar, demikian pula hukumnya menyembelih untuk selain Allah tentu juga syirik besar. Karena wanhar, huruf wawi itu nyambungnya kemana? Ma'tufnya kemana itu? Kepada salli, fasalli. Gitu. Ini di situ sisi pendalilan beliau. Gitu. Li'annahu ibadatun, karena menyembelih itu ibadah. Wasarful ibadati li ghairillahi, dan memalingkan, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah syirkun akbaru. Ini termasuk perbuatan syirik besar. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pelajaran yang kedua, anna salata wa dzabha min a'dhamil ibadati. Sesungguhnya salat dan menyembelih di antara ibadah-ibadah yang paling agung. Jadi Allah gandengkan salat dengan menyembelih, menunjukkan menyembelih juga agung, sehingga digabung oleh Allah dengan huruf waw itu dan gitu ya. Jadi menunjukkan menyembelih itu juga termasuk perbuatan syirik kalau diniatkan kepada selain Allah. Kemudian yang ketiga, anna salata wa dzabha lillahi min a'dhami madhahiri syukrin ni'ami. Fa innahu ata bil fa'i ad-dalati ala sabab. Ya. Kemudian kata beliau, anna salata wa dzabha, sesungguhnya salat dan menyembelih lillah untuk Allah ini di antara bentuk syukur nikmat yang paling nyata gitu, Pak. Yang paling besar, yang paling agung di sisi Allah. Fa innahu ata bil fa, karena Allah ya menggunakan huruf fa di sini. Kalau dalam bahasa Arab fa di sini ya orang Arab mengatakan fa menunjukkan makna sebab gitu. Li'anna fi'la dzalika sababun lil qiyami bi syukri ma'atahu minal kautsar. Karena dengan melakukan hal itu ya, maka ini menyebabkan dia melakukan syukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya, berupa Al-Kautsar, berupa telaga apa ya, telaga Al-Kautsar ya, yang Allah khususkan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada beberapa tafsir Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu nama haud ya, nama telaga Nabi. Ya, kemudian juga ada ulama yang mengatakan Al-Kautsar itu maksudnya adalah ni'amun katsirah, nikmat yang banyak. Nah, gitu. Jadi ada yang mentafsirkan Al-Kautsar itu artinya ada nama telaga Nabi gitu. Jadi kenapa Allah memulai dengan huruf fa ya? Fa fasolli, fa itu maknanya sebab. Sebab Allah inna a'tainakal kautsar, kan itu kan ayat yang pertama. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan kepada engkau wahai Muhammad telaga Al-Kautsar gitu ya. Maka sebab Allah telah berikan itu fasolli, maka salatlah engkau gitu. Li rabbika, namun syaratnya salat itu hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah. Ikhlas dalam salat. Wanhar, dan sembelihlah, ikhlas juga dalam sembelihan. Sembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau itu lakukan berarti engkau telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat waktu ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Maka insyaallah kalau masih ada umur yang panjang ya, masih ada kesempatan untuk bisa bertemu lagi, maka kita pada kesempatan yang selanjutnya bahas
Dalil yang ketiga berupa hadis Nabi, hadis sahih ya. Riwayat Imam Muslim dia dalam sahihnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.